gitu. Karena orang nggak ngelihat kan kehidupan sehari-harinya. Yang dilihat hanya sekedar dilihat, oh banyak rumahnya, mobilnya banyak, hartanya banyak. Nah, dimensi suksesnya di masyarakat kita masih ngelihatnya adalah materi. Sukses itu masih dilihatnya adalah materi. Nah, ini yang sayang sebenarnya. Jadi bahkan kalau saya ditanya anak-anak sekolah sampai kuliah nanti pengen kerja, pengen punya banyak uang. Nah, rata-rata kalau kita hanya kejar uang saja, bisa kita berakhir di sini, kuadran kedua. Tentu kalau saya ditanya banyak yang pengen sukses tapi juga nggak kayak gini juga kan, kaya tapi kita menderita gitu. Artinya kita di akhirat bisa diajar sama Allah. Nah, ada golongan yang ketiga nih. Golongan yang ketiga ini yang dia mungkin miskin, duitnya nggak banyak, tapi jadi miskin tapi lapang kayak tadi diceritain sama Ustaz Al-Muntado, santri-santri gitu ya. Ternyata datang tuh apa namanya kecukupan sehari makan bisa sampai berkali-kali, masa Allah luar Betul, biasa. iya. Mungkin duit nggak seberapa gitu ya. Ya, Mhm. banyak guru-guru ngaji gitu ya yang kalau kita lihat itu kadang mereka apa namanya ya mungkin penghasilan nggak seberapa tapi pas pengen hanya ngebatin aja pengen kayaknya makan ayam goreng nih gitu. Tahu-tahu tetangga ada yang nganterin gitu ya. Nah, pas kepengen misalnya umroh, tahu-tahu ada yang bayarin gitu ke sana gitu. Jadi ternyata banyak juga orang-orang yang umroh ternyata nggak pakai duit ya, Tat, ya, dibayarin gitu. Mungkin Ustaz Ali Watado mungkin banyak juga. Nah, ini orang-orang yang di sini nih, orang-orang yang sama Allah dikasih kelapangan walaupun miskin tapi lapang. Nah, ini saya menyebutnya orang-orang yang berkah, dikasih keberkahan sama Allah. Nah, ini ada nggak nih kira-kira teman-teman yang pengen di sini? Nah, pasti kayaknya ibaratnya sama Allah itu dikasih kelapangan gitu ya, dicukupin gitu. Jadi istilahnya itu cukupan lah, pas pengen, pas cukup gitu. Pas pengen, pas ada, kira-kira kayak gitu. Nah, pasti banyak yang di sini. Tapi ada juga yang keempat. Yang keempat tuh apa? Dia kaya dan juga dia lapang. Nah, jadi sukses, iya, banyak duitnya dan berkah gitu. Jadi di sini sukses dan berkah. Nah, jadi orang-orang yang sama Allah dikasih tuh dunia, dikasih duit, dikasih kekayaan, tapi sama Allah juga dikasih kelapangan, duitnya manfaat, berkah buat apa namanya banyak orang manfaat gitu. Nah, kira-kira kalau ditanya nih, teman-teman pengennya yang mana nih? Pengen yang satu, dua, tiga, atau empat? Saya 4, Coach. Pasti pengennya yang empat ya. Iya. Nah, saya pribadi sama istri waktu itu pernah ngobrol. Sebenarnya seandainya yang dipegang itu hanya Azariyat 56 Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mungkin nomor 3 cukup gitu. Sini aja udah deh cukup gitu. Artinya apa hisapnya di akhirat nggak banyak gitu. Jadi udah deh kita cuman ya nggak usah kaya gitu ya. Pokoknya kita manfaat, berkah gitu ya. Udah ujung-ujungnya kita kan cuma untuk ibadah gitu. Dulu saya berpikir udah sederhana aja, nggak perlu kaya, nggak perlu banyak uang, nggak perlu ini, cukuplah di sini gitu. Tapi ternyata ketika kita mau benar-benar gali lagi, ternyata mandatori, perintah kita di dunia itu ada dua gitu. Selain Azariyat 56, kita untuk beribadah, ternyata di Al-Baqarah 30 kita diminta menjadi seorang khalifah, pengelola bumi ini gitu. Nah, kalau kita mau mengelola bumi ini gitu, karena kita pernah di-challenge sama malaikat gitu. Masa kita diturunkan makhluk yang akan merusak bumi kata malaikat. Iya. Dan Allah bilang, aku lebih tahu gitu. Dan itu challenge itu luar biasa gitu. Dan kalau kita hanya sekedar ibadah saja, hubungan kita sama Allah mungkin baik gitu ya. Tapi kita hanya di sini. Maka challenge-nya malaikat nggak bisa kita jawab gitu. Dan akhirnya apa? Bumi ini akan dikelola. Khalifah di sini saya mengartikan adalah pengelola. Pengelola. Pengelola itu artinya yang mengelola gitu ya. Sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, masyarakatnya akan dikelola sama orang-orang yang tidak baik. Kalau orang-orang yang baik tidak mau menjadi orang kaya dan orang yang lapang. Nah, maka memiliki kekayaan dan kelapangan itu adalah agar kita punya power untuk kita bisa mengelolanya. Pengusaha kok yang ternyata yang baik-baik berpikirnya udah deh kita miskin, yang penting lapang, yang penting berkah, yang penting cukup gitu rezekinya gitu ya. Nah, maka apa? Maka orang-orang tamak yang nanti akan menjadi pengusaha dan ketika orang jadi yang kaya itu adalah orang yang tamak, akhirnya apa? Gunung-gunung ditebangin, akhirnya banjir di mana-mana. Jalan-jalan ibaratnya dibangun dengan ya akhirnya menzolimi banyak orang gitu kan. Nah, kerusakan di muka bumi yang diramalkan sama malaikat itu yang dilihat sama malaikat yaitu kenapa? Karena yang memegang kekayaan bukan orang-orang baik. Nah, maka nyambung dari apa yang disampaikan sama Ustadz Ali tadi, maka salah satunya kenapa kita harus kaya adalah sukses berkah ini yang kaya dan ini agar kita bisa memenuhi takdir kita, memenuhi mandatori kita adalah menjadi seorang pengelola alam semesta ini, pengelola bumi ini. Jadi selain kita beribadah, ya mandatori pertama, mandatori kedua adalah kita menjadi pengelola.
Nah, kalau kita semakin kaya, kita punya banyak uang, maka kita bisa mengelola lebih besar lagi. Kayak tadi Erdogan, apa segala macam. Yang penting kekayaan itu bukan kita masukkan ke hati untuk kita miliki sendiri, tapi benar-benar kemanfaatan. Sehingga dulu yang saya sama istri, sama Umi hanya berpikir, udah deh kita di sini aja kayaknya cukup. Waktu itu kita baru bangkrut, saya sempat bisnis waktu itu tahun ya 2010-2011 kita sampai punya hampir 500 cabang usaha kuliner, walaupun gerobakan-gerobakan, mobil sampai sempat 3 gitu ya. Ternyata sama Allah itu kayak dibalikin dalam seketika gitu aja, blek gitu, langsung tahu-tahu habis semuanya, hutang miliaran gitu. Nah, itu kondisi yang benar-benar berat banget gitu. Dan ketika kita bangkit, waktu itu kita akhirnya berpikir gitu ya, udahlah jadi hidup sederhana aja. Jadi kayak ada traumatik untuk udahlah sederhana aja, yang penting kita ibadah gitu. Sampai akhirnya saya ketemu dengan guru saya menyampaikan nggak bisa bahwa kita mandatorinya bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar ibadah, tapi kita juga harus menjadi pengelola nih. Nah, dari Khalifah. situlah mulai akhirnya ya melimpah, akhirnya mulai berpikir, oh iya ya, bukan hanya sekedar berkah, tapi juga harus sukses berkah. Oh, saya pernah dulu ibaratnya di sini yang kaya tapi mungkin sempit gitu, akhirnya sama Allah dibalikin keadaannya. Oh, saya pernah juga ngerasakan di kolom 3, sekarang ikhtiar, gimana caranya biar bisa sukses dan juga berkah. Nah, jadi sehingga kami berpikir, nggak apa-apa, nanti mungkin kita nomor 3-nya kalau udah mau mati aja, kira gitu. Artinya apa? Saya niatkan bahwa nanti selama hidup harus benar-benar sekaya-kayanya, tapi ketika kita mau meninggal, saya bilang, maka kita meninggal dalam keadaan miskin saja. Kenapa? Karena saya agak egois orangnya gitu. Saya pengen kekayaannya dibawa mati gitu. Jadi, kenapa saya bilang meninggal dalam keadaan miskin? Ya semuanya saya bilang sama anak-anak, saya ajarkan ilmu, agar apa? Agar mereka bisa survive, agar bisa hidup. Tapi kekayaan, mungkin saya tidak akan bagikan terlalu banyak. Maka kekayaan ini mungkin nanti jadinya wakaf, mungkin jadinya nanti ya sesuatu yang menjadi amal soleh. Yang itu bagi saya sebenarnya orang-orang egois yang berpikir gitu. Kenapa? Karena hartanya nggak mau dibagi di dunia gitu, harganya mau dibawa mati. Iya. Bawa ke akhirat Coach ya. Dibawa ke akhirat gitu. Walaupun sebenarnya bukan masalah egois atau nggak egois, tapi saya berpikir ya biar hisapnya nanti di akhirat lebih ringan gitu. Jadi saya hanya berpikir udah kita sekaya-kayanya, tapi nanti ketika kita mau meninggal, ya seperti Rasulullah mencontohkan, ya kita meninggal dalam kondisi yang kita nggak punya harta banyak nggak apa-apa. Ya. Salman Ar-Razi yang pemilik Bank Al-Raj Iya. di apa namanya Al-Raji. Al-Raj, Bank Al-Razi itu masya Allah luar biasa, dan ketika dia di akhir hayatnya ya beliau wariskan hanya sebagian saja ke anak-anaknya dan sebagian besar hartanya diwakafkan untuk umat. Iya, Nah, Masya inilah Allah. mungkin tadi. Jadi saya bilang kalau kita enggak. Jadi maka platform berpikirnya harus kita bedakan. Ada 2. Kita berpikir uang atau kita berpikir rizki. Karena uang dan rizki ini ternyata nggak sama. Gitu. Jadi kalau kita hanya berpikirnya uang, maka kita akan diperbudak sama uang. Kalau kita platformnya kita misalnya sekarang kerja gitu ya. Kerja ngapain sih? Oh, kerja pengen cari uang. Maka kemungkinan kita akan diperbudak sama uang. Tapi kalau kita akhirnya geser sedikit pola berpikirnya, kita berpikir rizki dan uang itu hanya salah satu bagiannya, maka insya Allah dimensi rizki ternyata beda banget gitu. Dimensi rizki itu beda banget, bukan nggak sama dengan dimensinya uang gitu. Jadi kalau uang ini buat manusia, kalau rizki yang buat Allah. Nah ini udah beda, udah nggak sama. Uang bicaranya banyak, sedikit. Ya, kalau di sini bicaranya lapang dan sempit. Dan Allah yang buat. Maka di sini hubungannya kalau kita pengen rezekinya lapang, maka hubungan kita sama Allah yang diperbaiki. Kalau di sini pengen banyak uang, maka hubungannya dengan sesama manusia. Hablum minannas, yang di sini hablum minallah. Nah, inilah yang coba apa ya namanya? Saya pribadi pun melakukan ya ibaratnya ya tetap dua-duanya dijalanin. Kalau pengen di nomor 4, maka hablum minannasnya harus baik agar dapat uang, tapi kalau pengen kita dilapangkan, hablum minallahnya pun harus baik untuk kita biar dilapangkan sama Allah. Nah, 2 ini menjadi menarik. Nah, sehingga nah ini yang menarik buat kita, kalau kita sudah punya platform berpikir uang dan rezeki yang menjadi goals kita, nah sekarang kita bicara nih kaya. Nah, ada 3 cara ternyata untuk kita bisa mendapatkannya. Yang pertama, kira-kira kalau misalnya apa namanya selama ini kita kerja ini kita ngapain sih sebenarnya? Jadi kan selalu kita berpikir kita cari uang gitu ya. Maka sebenarnya rezeki atau uang tadi ini, rezeki atau uang ini seringkali dicari. Nah, jadi banyak orang berpikir bahwa untuk mendapatkan uang banyak, untuk jadi kaya, itu dengan cara kerja, cari uang. Nah, ini filosofi yang dulu ketika saya masih di sini nih, masih di bawah ini, masih 1-2 nih. Berpikirnya adalah cari uang, cari uang, cari uang, cari uang gitu.
Ternyata saya sampai di satu titik, kadang-kadang saya selalu istighfar, Masya Allah ya. Kalau saya mungkin selalu masih berpikir cari uang, jangan-jangan saya setiap hari harus memperbaharui syahadat saya lagi gitu. Kenapa? Kalau saya bilang masih cari uang itu masih harus memperbaharui syahadat, karena filosofinya gini, ada dua orang nih, satu namanya Ustadz Ali, yang satu namanya misalnya si Fulan. Ustadz Ali itu sudah punya istri, si Fulan belum punya istri. Nah, si Fulan bilang, saya mau cari istri. Berarti logikanya kan dia belum punya istri kan? Tapi kalau misalnya Ustadz Ali kan, pasti ngomongnya bukan nyari istri gitu, karena sudah punya istri, maka saya jemput istri. Nah, maka logika terminologinya ketika kita bicara nyari, maka seolah-olah kayak kita berpikir bahwa kita belum punya, dan kita masih harus nyari. Coba kita ulang ya. Saya mau mencari rizki. Saya mau mencari rizki. Maka sebenarnya alam bawah sadar kita sama aja sedang berpikir ketika saya mencari rizki, berarti kita tuh kayak, saya ini belum punya rizki, makanya saya nyari. Nah ini yang pertama. Tapi sementara ada yang kedua, Ustadz tadi sudah punya istri, maka apa? Saya menjemput. Nah, mencari dan menjemput itu sudah nggak sama terminologinya. Yang satu berpikir dia belum punya, yang di sini dia sudah punya, hanya menjemput. Nah, berarti kira-kira coba kita flashback. Selama ini dalam konteks rizki, kita lebih yang mana nih? Lebih berpikirnya nyari rizki, atau lebih berpikirnya rizki itu dijemput aja deh, orang Allah sudah siapin. Nah, ini hal yang berbeda. Nah, ini yang sebenarnya pertama ketika kita bicara tentang bekerja, ikhtiar, atau mencari uang, nah poinnya ada di sini. Ya, jadi yang pertama adalah mencari, yang kedua ada yang menjemput. Nah, kenapa saya bilang tadi, jangan-jangan kita perlu memperbarui syahadat kita, karena kalau kita benar-benar iman, gitu, sebenarnya rizki itu sudah nggak perlu dicari, gitu, karena Allah sudah siapin. Gitu. Allah udah siapin rizkinya, tugas kita hanya apa? Tugas kita hanya menjemputnya saja. Gitu. Nah, tapi banyak dari kita kadang kita tidak meyakini, sehingga kita berpikir bahwa, oh rizki itu harus dicari. Gitu. Ini poin pertama. Ini yang kedua. Nah, jadi ada yang ketiga bahkan. Yang ketiga ini apa? Yang ketiga itu bukan lagi nyari, bukan lagi jemput, tapi rizkinya diantar. Wah, Masya Allah tuh. Nah, kira-kira teman-teman pengen yang mana nih? Pengen yang dicari, rizkinya belum tentu dapat, ya, dijemput belum tentu ketemu, atau dianterin tuh pasti sampai. Gimana coach caranya coach? Ya nomor 3 asik tuh coach. Nah, jadi yang pertama, misalnya kita bicara misalnya dicari. Orang mencari mungkin pasti berpikirnya adalah karena cari rezeki, pasti kemungkinan mikirnya cari rezeki itu kerja keras pastinya gitu ya. Oh kerja keras sehingga dia bisa dapetin rezeki. Nah orang yang menjemput rezeki, saya sering mengumpamakan mereka yang menjemput rezeki itu mereka harus kerja cerdas. Kenapa kerja cerdas dan juga ini? Karena orang yang menjemput itu kan harus tahu waktunya, orang jemput itu harus tahu kendaraannya. Kenapa sih kita sudah yakin bahwa rezeki itu sudah disiapin sama Allah dan kita sudah berniat menjemput tapi kok tetap nggak dapat? Karena seringkali ketika kita menjemput, mungkin bisa jadi waktunya kita nggak tepat. Lokasinya mungkin bisa jadi waktu jemput nggak tepat, janjiannya salah alamat. Gitu ya. Atau cara jemputnya mungkin kita nggak tepat. Akhirnya walaupun rizkinya sudah ada, karena kita jemputnya nggak tahu ilmunya, akhirnya nggak dapat. Nah itu poin nomor 2. Nah, kalau yang ketiga, nah ini yang kita akan sharing. Ya, 3 hal ini. Nanti mungkin Ustadz Ali yang mungkin akan lebih menguatkan secara dasarnya. Saya mengumpamakan orang yang berpikir mencari ini ibaratnya ada di sebuah perumahan. Misalnya ada yang ini misalnya Bang Romi lagi bangun rumah nih, developer, ada satu komplek klaster. Ada klaster perumahan. Nah, di klaster perumahan ini ada orang pertama nih yang kerja, dia menjadi kuli di situ, dia menjadi tukang. Nah, tukang ini berpikir, oh saya kerja keras nih gitu. Ya, dia kerjanya kerja keras. Kerja keras. Nah, dia berpikir apa? Dia cari uang di sana. Nah, tapi bagaimanapun kerja kerasnya dia untuk cari uang, tetap aja kalah sama yang nomor 2 nih. Yang nomor 2 ini apa? Biasanya si bosnya nih, si bos yang jadi developernya. Bos developernya. Dia yang ngerti ilmunya, dia ngerti strateginya, pemasaran, dan lain-lain. Sehingga apa? Yang ini tetap aja, sekeras-kerasnya jadi tukang, kalah hasilnya sama yang 2 ini. Dia kerjanya kerja cerdas. Nah, kerja cerdas ini siapa? Ya, si bosnya tadi ini. Ya, dapatnya banyak karena dia nguasain ilmunya, akhirnya dia bisa dapat uang. Nah, mungkin ini sudah berprinsipnya tadi yang kedua, nih menjemput rizki dengan cara memantaskan diri menguasai ilmunya.
Tapi ternyata yang ketiga nih ya, Masya Allah nih. Kenapa? Yang ini yang kerja keras hasilnya pas-pasan, ini kerja cerdas jadinya akhirnya kaya. Ternyata tanah yang dipakai untuk bangun rumah ini, tanahnya Pak Haji, namanya Pak Haji Ali. Kira-kira gitu. Nah Pak Haji Ali ini yang punya tanah gitu ya. Tanahnya dinego sama Bang Romi tadi. Ini Bang Romi yang si developernya gitu ya. Nah si duanya mah teh yang jadi tukangnya aja, kira-kira gitu. Oh, oh. Nah, ternyata si Bang Romi ngajakin kerjasama untuk bangun tanahnya, setiap kapling ada yang laku, dibangun rumah. Nanti yang ketiga nih, ya, juragan tanahnya, juragan tanahnya ongkang-ongkang di rumah, sembari ngurusin santri, ngaji tiap hari, dianterin tuh duitnya. Bukan lagi dia dicari, ya kalau ini masih dicari, yang ini menjemput, yang ini rezekinya diantar. Diantar tuh sama Bang Romi tiap nih. Tat, ini alhamdulillah laku satu kapling. Besok lagi, Tat, alhamdulillah laku satu kapling. Nah, ada orang-orang yang seperti ini. Yang dia mungkin bahkan tidak berpikir untuk gimana caranya cari duit kita. Dia nggak berpikir untuk gimana caranya bangun rumah. Dia nggak berpikir cerdas-cerdas banget untuk gimana jualan, manajemen. Tapi ternyata sama Allah didatangin rezekinya. Nah, ini ada orang-orang yang ketiga. Nah, siapa mereka? Nah, siapa mereka ini? Saya meyakini mereka yang benar-benar dekat dengan Allah. Mereka yang bertakwa. Nah, mereka yang menjadikan ya dunia itu ya hanyalah wasilahnya gitu. Jadi sehingga orang-orang seperti ini banyak banget sebenarnya di Indonesia, di dunia itu banyak banget orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang dia levelnya yang ketiga nih. Kalau yang di sini tadi kerja keras, yang di sini kerja cerdas, saya menyebut yang di sini kerja beruntung. Nah, kenapa saya menyebutnya bukan kerja ikhlas, tapi kerja beruntung? Dan saya meyakini bahwa keberuntungan itu ada. Nah, masalahnya kita yakin atau tidak. Sebagian besar orang tua kita dulu nyuruh kita untuk rajin, untuk kita kalau sukses, itu karena prinsipnya adalah harus kerja keras, kata orang tua kita. Jadi kata bapak, kamu harus ngoyo. Apa? Kerja keras, karena orang sukses itu kerja keras. Tapi kalau kerja keras buktinya tukang batu nggak sukses-sukses gitu kan. Berarti bukan hanya ini, berarti ditambahin. Disuruh sekolah, kuliah yang tinggi agar cerdas, kerja cerdas. Nah, kerja cerdas untuk naikin ke level. Oke, akhirnya banyak orang sukses ternyata yang cerdas-cerdas, yang dia sekolah tinggi. Tapi ternyata nggak cukup dari situ, ada yang ketiga. Wong ngoyo, kalau kata orang Jawa, orang ngoyo kalah sama orang cerdas, ambek wong pintar katanya. Wong ngoyo kalah ambek wong pintar. Orang orang kerja keras kalah sama orang pintar. Tapi wong pintar kalah ambek wong bejo. Nah, tapi orang pintar itu kalah sama orang beruntung. Katanya gitu. Masalahnya kita percaya tidak dengan keberuntungan. Kalau kita percaya keberuntungan, insya Allah maka kita akan dikasihkan jalan-jalan yang mudah gitu, jalan-jalan keberuntungan. Nah, seperti di At-Talaq, kalau kita lihat bahwa salah satunya yang disampaikan sama Allah adalah wa may yattaqillah, bertakwalah. Kalau kita bertakwa, maka Allah akan selesaikan masalah dan datangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, menusul ihtasib gitu. Jadi artinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka itu bagi saya itu adalah keberuntungan. Ini adalah keberuntungan. Dan saya menyaksikan sendiri dan saya menjadi saksi hidup bahwa rezeki Allah itu begitu luar biasa. Ketika saya bangkrut tahun 2012, 2013, saya ingat banget sama Umi, nggak punya apa-apa, yang ada itu cuma utang gitu ya. Waktu itu sempet gitu, bahkan sampai di satu titik saya cuma punya duit berapa, Mi? Ya, ingat nggak, Mi? Waktu itu, Mi, yang kita mau diutangin sama Pak Riza itu, Mi. Tinggal punya duit berapa, Mi? Umi yang tahu. Pokoknya berapa? 3 juta Sekitar berapa? 3 juta atau berapa gitu. Tinggal punya duit 3 juta gitu. Dan ada temen itu mau utang berapa berarti? 2 juta ya kalau nggak salah ya. Mau utang 2 juta. Dan saya kasih utangin aja 2 juta. Saya kasih gitu. Tinggal sisa duit itu tinggal 1 juta. Istri saya ngomel-ngomel. Kok dikasih semua sih gitu. Terus kita mau makan apa? Gitu. Dan saya bilang waktu itu, udah Mi, kita ini susah, saya bilang. Kok kita ini udah susah, kurang 2 juta juga nggak buat kita nambah susah gitu, tapi orang lain mungkin butuh. Udah, biar kita aja yang nanggung. Dan saya selalu bilang sama istri saya waktu itu, ya minta aja sama Allah gitu. Jadi kalau saya ngerasa bahwa yang bisa ngasih rezeki itu Allah. Jadi kalau kita butuh apa-apa, minta sama Allah. Butuh apa, minta sama Allah. Dan alhamdulillah sejak saat itu tuh 2013, 2014, yang kita dari bangkrut itu bisa dalam waktu 1,5 tahun punya rumah cash itu yang bahkan dalam kondisi saya itu nggak ngerti dapat duit dari mana gitu. Beli rumah itu hanya dengan punya duit 5 juta gitu ya. DP dimasukin semua dan kita nggak ngerti ini bayar bulannya dari mana. Dan saya hanya bilang sama istri, minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Dan itu kita sedang waktu itu benar-benar mencoba untuk meyakini bahwa rizki itu murni datang dari Allah. Dan ternyata ketika belief atau iman, yakin itu muncul,
Nah, itu benar-benar yang nge-trigger. Jadi sebenarnya kalau cuma sekedar kita mau mendapatkan rezeki yang banyak, salah satu yang harus dibangun dulu adalah ini iman. Dan harus naik ke takwa gitu. Nah, kuncinya gitu. Kenapa? Nah, masalahnya kadang kita itu belum bisa benar-benar yakin, iman kita itu belum benar-benar, maksudnya kita percaya dan yakin itu nggak sama. Maksudnya gini, kita percaya tapi kita belum iman. Jadi kalau ditanya, percaya nggak bahwa yang namanya rizki itu udah disiapin sama Allah buat kita? Percaya sih, tapi iman nggak? Nah, belum tentu. Kira-kira gitu. Nah, bedanya di mana? Bedanya gini, kira-kira. Misalnya saya megang panah di depan saya itu ada target panahan, saya panah 10 kali. 10 kali saya panah terus kena terus ke target. Teman-teman pasti percaya dong kalau saya bisa manah, kan udah ngeliat dengan mata kepala sendiri. Terus habis itu saya ambil satu apelnya saya taruh di atas kepalanya teman-teman di dekat situ. Misalnya ada Bang Romi suruh berdiri di dekat target, taruh apelnya di atas. Nah, sekarang yang ditarget, yang dipanah bukan target lagi, tapi apelnya di atas kepala Bang Romi. Kira-kira saya sudah siap-siap, 1, 2, 3 saya lepas. Kira-kira teman-teman diem aja atau kabur? Kabur. Kemungkinan kabur. Nah, itu bedanya percaya dengan yakin. Itu bedanya percaya dan iman. Percaya saya bisa memanah, tapi tidak mengimani gitu, kira-kira gitu. Nah, sama dengan rizki. Banyak dari kita percaya bahwa rizki itu sudah Allah siapin. Tapi kita tidak mengimani. Nah, ini perbedaannya. Padahal kalau saya tanya, kira-kira teman-teman yakin nggak sih sebenarnya kita itu bisa rizkinya itu diantar sama Allah gitu? Bukan hanya sekedar nyari kerja keras, bukan hanya sekedar dengan kerja cerdas, tapi benar-benar diantar. Kira-kira yakin nggak ya kalau Allah itu bisa kasih itu? Nah, ini yang harus kita, bukan hanya sekedar percaya, tapi harus benar-benar iman atau yakin. Nah, ini yang dulu saya sampaikan ke istri saya, ke keluarga saya, salah satu triggernya gini, kalau kita nggak yakin bahwa rezeki itu bisa diantar, berarti kita kufur nikmat sebelah. Kenapa kita kufur nikmat? Karena paling tidak Allah itu sudah pernah mengantarkan rezeki ke kita, paling nggak itu 5-10 tahun. Dalam hidup kita, 5-10 tahun itu Allah itu antar rezeki ke kita. Semua dari manusia, hampir semuanya. Bahkan mungkin kalau menurut saya semuanya deh. Semua dari kita. Jadi kalau kita sampai nggak yakin, itu berarti kita kufur nikmat gitu. Kenapa? Pada saat usia 0 sampai usia 5 tahun, kita belum kerja kok. Kita belum bisnis, kita belum punya penghasilan, tapi semua yang kita inginkan sama Allah diantar. Kita haus, minumnya yang datang ke kita. Kita pengen punya baju, kita nggak kerja, nggak cari duit, bajunya datang ke kita. Disuruh milih sendiri lagi maunya yang mana. Kita pengen sepatu, sepatunya datang ke kita. Tinggal datang, gitu kan? Tinggal minta. Kita pengen sepeda, gitu ya, sama Allah dikasih juga. Padahal kita belum punya duit waktu itu. Kita nggak punya duit gitu. Kita benar-benar sama Allah kasih aja tuh 5 tahun, 10 tahun gitu. Dan kita tuh pernah ngalamin benar-benar masa di mana rezeki itu benar-benar sama Allah tuh dianterin sampai ke kita gitu. Dan itu lama banget gitu. Kalau saya ngerasa ya paling nggak sampai saya lulus SD, sampai saya SMP itu masih gitu. Jadi artinya saya sampai lulus SMP pun saya belum cari duit gitu. Sampai lulus SMP itu pun saya masih ibaratnya sama Allah tuh rizkinya masih dianterin, itu kan lama banget, 15 tahun paling nggak sama Allah itu semua rizki itu sama Allah dikasih gitu. Jadi kalau sampai kita nggak yakin bahwa rizki itu bisa diantar sama Allah, nah maka harus kita review lagi. Jangan-jangan ada yang konslet dengan kita. Iya. Nah, masalahnya kenapa? Pertanyaannya, kalau dulu kita benar-benar yakin, kok sekarang jadi nggak yakin? Saya ingat banget, dan saya masih menyaksikan karena anak saya itu ada Baim. Nah, ada Baim. Ini ada anak saya kedua, namanya Mas Baim. Halo Mas Baim. Mas Baim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya karena masih punya anak-anak kecil-kecil, jadi saya tuh benar-benar kayak nge-flashback terus yang mereka itu benar-benar yang jalan itu adalah keyakinannya atau keimanannya. Kalau minta itu mereka nggak mikir gitu. Jadi kalau minta tuh nggak mikir, maksudnya datang jalan, tahu-tahu dia cuman minta aja. Abi, kita buat rumah di atas pohon ya gitu ya. Abi kita beli kebun ya. Abi kita bangun ini ya. Abi kita gini ya. Ini anak apa nggak mikir ya duitnya dari mana gitu. Tapi memang nggak pernah mikir gitu. Nah jadi ternyata kenapa? Turki juga nggak mikir. Nah itu minta ke Turki nggak mikir. Siapa yang pengen ke Turki? Ayo Mas Bumi apa Mas Baim yang pengen ke Turki? Oh. Mas Bumi. Wah, Mas Bumi ngapain sih pengen ke Turki? Pengen apa? Namanya soalnya Bumi Al-Fatihah. Jadi pengen ngeliat. Harus ke sana itu kakak. Nah itu kakak namanya Mas Bumi Al-Fatih, adiknya namanya Langit Ibrahim. Nah, menarik. Jadi
Jadi saya ngerasa kayak gitu. Jadi ternyata kenapa sih kok doa-doa kita waktu kecil, usia di bawah 10 tahun itu gampang banget kayak nggak ada hijab sama Allah itu, kita minta tuh langsung dikasih, ya. Kita haus, cuman bayangin minuman, datang minumannya, kita lapar, datangin makanan-makanannya datang, kita pengen baju yang kayak mana tahu-tahu datang. Karena anak kecil itu melakukan 3 hal. Anak kecil melakukan yang pertama, ini mungkin ini sebenarnya bisa jadi 3 hal yang anak kecil lakukan. Yang pertama anak kecil lakukan itu adalah dia meminta. Yang kedua, dia membayangkan, berimajinasi, membayangkanlah, membayangkan. Dan yang ketiga itu yakin dapat. Nah, Allah. ini yang kadang-kadang kita enggak gitu. Jadi kita pengen sesuatu nih, tapi kita nggak pernah minta gitu. Nah kalau anak kecil itu coba kita ngelihat, dia pengen sesuatu, dia ngomong, Umi lapar, Umi pengen baju. Anak saya lagi pengen baju yang gambarnya misalnya gambar Iron Man gitu, atau gambar Spider-Man. Dia minta gitu. Ketika dia minta, nggak cuma sekali, besok diingetin lagi, besok diingetin lagi. Pokoknya minta terus gitu ya. Kalau nggak diturutin apa yang dilakuin? Nangis gitu. Nah gitu kan. Nah, seringkali kita lupa ini gitu. Kita lupa meminta dan kita lupa menangis. Nah, jadi waktu pas awal-awal saya coba ya merubah cara kerja saya dari yang kerja keras hanya sekedar kerja keras, yang saya lakukan saya jadi rajin meminta. Setiap sepertiga malam minta sama Allah. Sepertiga malam saya minta sama Allah. Dalam logika manusia saya waktu itu minus utang miliaran, nggak mungkin saya bisa beli rumah. Apalagi waktu itu rumahnya bukan KPR ya, saya cuma ngambil tenor setahun gitu ya, perumahan syariah. Di situ waktu itu saya dapat brosurnya. Waktu itu kita udah tinggal di Jakarta, punya rumah di Jakarta, tapi karena kita bangkrut dan saya nggak pengen mertua ngelihat kami bangkrut. Kenapa? Ketika saya jalan naik motor sama istri saya, waktu itu anak masih bumi ya, kita tuh seneng sebenarnya naik motor, walaupun sebelumnya kita punya mobil, ya ada beberapa gitu. Tapi yang protes tuh mertua gitu. Ini kok anaknya diajakin panas-panasan, hujan-hujanan naik motor gitu. Padahal kita sebenarnya nggak ada masalah gitu. Nah, cuman karena saya pengen jaga orang tua biar doanya tetap baik, akhirnya udahlah kita pulang lagi ke Malang. Jadi di Malang kita mulai dari nol. Kita nggak punya apa-apa. Nah, waktu itu saya cuman ngelihat gitu. Karena nggak punya rumah di Malang, waktu itu rumah kita sudah jadi kantor. Ada perumahan syariah ditulis tanpa bunga, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita. Nah, yang paling saya lihat itu paling bawah, tanpa sita. Wah, berarti kok saya nggak bisa bayarkan di sita. Bukan tanpa bunganya. Itu benar-benar karena Allah jadi Akbar. udah. Jadi saya waktu itu masih belajar ngerubah dari yang tadinya kerja keras pakai logika, ini terlalu pakai kepala gitu ya. Saya kebanyakan pakai kepala. Kepala itu kayak saya taruh dulu deh kepala, kamu catat dulu deh bentar ya, saya mau pakai hati, saya bilang gitu. Jadi akhirnya saya coba meyakini, bisa lah insya Allah setahun kita beli rumah, nggak tahu dari mana, ya minta sama Allah, Allah kan maha kaya, masa nggak kasih. Jadi benar-benar hanya modal duit 500.000 dan sholawat aja, modal duit 5 juta dan sholawat bisa kebeli rumah. Itu minta. Tapi setiap malam tuh saya sama Allah ya, pokoknya setiap malam itu sepertiga malam minta, nangis, nangis gitu aja. Dan saya yakin, masa sih Allah kalau saya nangis terus setiap malam, masa nggak dikasih gitu. Dan masa Allah setahun, dia dikasih beneran gitu. Dan hari ini tuh, kejadian kayak gitu bukan hanya 1-2 gitu. Saya ngerasa dulu saya kerja keras, potang-panting, sampai kemana-mana, hasilnya ternyata ya gitu-gitu aja gitu. Jadi bahkan kadang-kadang kayaknya selain ngerasa kurang kayaknya nggak cukup gitu. Tapi sekarang saya ngerasa lebih banyak paling kerjaan ngurusin anak-anak, tapi kayak rezeki itu sama Allah didatengin tuh dari jalan yang nggak pernah diduga-duga gitu. Itu yang pertama minta. Nah yang kedua sering ngebayangin gitu. Jadi kita kayak meyakini bahwa itu tuh pasti dapat gitu. Jadi kita ngebayangin gitu. Kalau anak-anak saya tuh sampai digambar sama dia, ditulis gitu. Jadi saya ngebayangin aja, oh saya pengen kebun yang kayak mana ya? Oh, saya pengen punya rumah yang kayak mana ya? Tapi kita belum spesifik. Nah, ngebayangin itu tuh spesifiknya kita bayangin. Dan biasanya dengan ngebayangin itu trigger untuk membuat kita semakin yakin. Nah, jadi itu kuncinya ke sana. Nah, maka kalau kita ngelihat anak-anak itu sering ngebayangin dan dia tuh bisa menerjemahkan dengan bahasa, menceritakan gitu ya. Dan yang terakhir mereka tuh yakin kalau mereka dapat. Anak kecil kalau minta sesuatu, itu dia tidak ada dalam benaknya bahwa nggak akan dikasih. Dia nggak ada dalam benaknya pasti akan dikasih. Nah, seringkali kita itu nggak yakin dengan doa-doa kita dan minta kita. Nah, jadi ini udah jam 5 ntar. Menarik, Coach, menarik. Ya,
Nah, jadi seringkali kita kadang nggak yakin. Nah, jadi akhirnya yang kita geser itu. Nah, jadi ada dua yang tadi pengen saya sampaikan. Yang pertama, poin pertama yang tadi kita rubah adalah tadi perspektif bahwa kalau kita mau kaya itu bukan hanya sekedar uang, tapi ada dimensi rezeki. Jadi cara kerja rezeki berbeda dengan cara kerja uang. Dan yang kedua, ya kita yakinin rezeki itu ada 3 level. Rezeki yang dicari belum tentu dapat, rezeki yang dijemput belum tentu ketemu, tapi ada rezeki yang ketiga, rezeki Diantar. yang diantar. Allah. Iya. Nah, jadi ketika kita sudah memahami pola ini, maka salah satu yang bisa kita lakukan, nah maka memantaskan diri, naikin kelas. Ya tetap harus dari ada kerja keras, nggak mungkin kerja keras tetap tambahkan kecerdasan. Tapi jangan lupa juga tambahkan yang ketiga, kerja beruntung. Nah, kerja beruntung inilah tadi menggunakan iman, menggunakan takwa. Nah, ini yang kalau saya ditanya mungkin ini yang ya yang saya share ke teman-teman dan ini yang saya praktekin gitu. Jadi kalau terlalu ibaratnya mungkin banyak orang berpikir oh ternyata untuk kaya atau sukses itu teknis banget gitu yang oh harus ilmunya tuh seperti apa sih ilmu bisnis? Iya benar gitu. Tapi ternyata saya pernah ngalamin sepinter-pinternya kita berbisnis, kadang ternyata ujung-ujungnya bos kita itu juga nggak pinter-pinter banget kok gitu. Atasan-atasan kita tuh nggak pinter-pinter banget, tapi mereka tuh orang-orang beruntung gitu. Orang-orang yang karena saya pernah kerja juga gitu. Mereka tuh orang-orang beruntung gitu. Jadi kadang saya mikir ya sudahlah kerja beruntung aja gitu kan. Nah, ini mungkin sharingnya. Jadi yang pertama tadi tentang uang. Yang pertama tadi kita bicara uang versus rizki. Nah, perspektifnya agar sukses dan berkah. Nah, yang kedua ini 3 level rizki. Nah, dan kalau bisa kita rizki yang diantar. Nah, ini yang keempat. Yang keempat. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, yang ketiga yang terakhir sharing kita hari ini. Nah, ternyata yang menarik tentang uang, tentang rizki atau uang itu, yang membuat kita tadi, kenapa saya sempat bicara, saya pengen sekaya-kayanya, tapi nanti saya pengen di akhir meninggal dalam keadaan miskin, karena tidak melangkah kita nanti di hari akhir sebelum ada 4 pertanyaan. Usia kita, tubuh kita, ilmu kita. Tapi ketika kita bicara tentang harta, ternyata kan pertanyaannya ada 2. Dari mana Dan untuk apa? dan untuk apa. Nah, maka sebenarnya ada 2 di sini prosesnya. Ini kalau kita mau bicara cari duit atau cari harta. Jadi harta itu yang pertama pastikan sumbernya halal dan pastikan untuk apanya dibelanjakan di jalan Allah. Nah, ini sebaik-baiknya. Nah, perkara tentang harta. Nah, jadi yang saya lakukan ternyata selama ini waktu saya bangkrut, kejadian saya ketika bangkrut itu, saya ingat banget waktu itu yang men-trigger, bapak saya pernah bilang gini, waktu itu saya selalu menyembunyikan kebangkrutan saya dari keluarga. Kenapa? Karena bapak saya pernah bilang, kamu kalau berani merantau, jangan pernah sekali-kali bawa berita negatif ke rumah gitu. Jadi itu kayak ke-trigger banget yang saya, seandainya pun saya kelaparan pun saya nggak akan ngomong gitu. Jadi saya hanya akan kasih berita-berita baik ke rumah gitu karena kasihan ibumu katanya gitu. Ya udah, saya birrul walidain dan saya pegang itu dan saya nggak pernah bawa berita buruk. Tapi waktu itu adik saya ikut saya sempat cerita, Mas Ridwan kayak gini, ya ada uangnya hilang lah, yang ditipu orang, yang bangkrut, yang gitu macam-macam lah. Sampai bapak saya waktu itu bilang gini, Wan, pulang loh. Karena waktu itu saya sudah hampir setahun lebih nggak pulang. Bapak tahu kamu lagi susah, lagi bangkrut. Nggak apa-apa, pulang aja. Kamu mau kehabisan harta sedikit pun, kamu nggak punya apa-apa, utangmu banyak, Bapak nggak sedih, selama kamu tidak kehilangan Allah. Dan pesan Bapak cuma 3, didik anak-anakmu menjadi anak yang soleh. Nah, kalau kamu punya ilmu, ajarin orang untuk jadi ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga, kalau kamu punya harta, belanjakan di jalan Allah. Nah, itu pesan Bapak saya waktu saya bangkrut, saya nggak punya apa-apa. Karena bisa jadi kamu sekarang bangkrut itu adalah bentuk kecintaan Allah, kamu lagi dihabisin di dunia, itu bentuk Allah sayang agar kamu nggak dihisab di akhirat. Ya sudah, terus kamu pulang aja. Mungkin ada yang nggak berkah dari rezekimu. Nah, saya tuh sebenarnya kata-kata berkah itu sudah ibaratnya dengar dari kecil, tapi waktu itu kayak nampol banget gitu, kayak ditaboknya cepak gitu. Iya ya, apa jangan-jangan nggak ada yang nggak berkah dari saya ya gitu. Nah itu kejadiannya saat itu. Nah sehingga saya sebenarnya hari ini cuma megang 3 kata-kata dari orang tua saya. Jadi kejadian dari tahun 2014 sampai sekarang, ya saya hanya 3 ini.
Saya berusaha mendidik anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha. Akhirnya saya bangunkan sekolah tahfiz. Kita punya sekolah tahfiz, alhamdulillah sekarang sudah ada 3, TPA ada 1, lagi bangun pondok pesantren di Lombok. Insya Allah doakan gitu ya. Kemarin sempat tertunda karena lockdown. Jadi kita kemarin lagi bangun karena bahan baku material itu kan dikerjakan di Jawa, sudah sampai sana sebelum Ramadan, tapi terpaksa harus ditunda dulu. Jadi sekarang proses pembangunannya terpaksa harus di stop karena dari pihak sana meminta untuk tidak boleh ada proses pembangunan dulu. Nah, tapi alhamdulillah 3 TPA, 3 sekolah tahfiz dan juga TPA masih beroperasional sampai sekarang, santrinya juga masih jalan, dan ini bagi kami adalah pilar yang pertama, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Nah, yang kedua, saya kenapa sih kok ngajar, jadi coach, ngisi di sana, ngisi di sini, gitu ya. Kalau tadi kata Ustadz Ali, wah Coach Ridwan bayarnya mahal. Saya punya kelas yang setiap tahun saya membina 100 UKM itu gratis, free, tanpa bayar sama sekali. Kita fasilitasin gitu. Dan itu setiap tahun itu, santrinya banyak gitu. Nah, jadi itu kita buat, bahkan saya kalau ngisi di mana-mana, saya nggak pernah tanya saya dibayar berapa gitu. Nah, itu untuk apa? Itu pilar yang kedua, ilmu yang manfaat gitu. Nah, yang ketiga adalah harta yang dibanyakan jalan Allah. Saya punya bisnis, saya punya kebun, saya punya beberapa bisnis, yang tujuan dari bisnis ini adalah gimana membangun satu peradaban. Ya, jadi agar itu nanti bisa menjadi amal jariah di jalan Allah. Nah, jadi itu yang kita lakuin. Jadi kita putar gitu aja. Nah, jadi saya meyakini bahwa bisnis ataupun pekerjaan atau apapun yang kita kerjakan untuk mencari uang, itu sejatinya hanyalah wasilah aja. Wasilah untuk apa? Wasilah untuk kita nanti bisa pulang. Karena kan kita di dunia merantau, kata Ustadz Ali. Kita hanya merantau aja. Pulangnya kemana? Ya, ke tempat kita berasal. Karena Nabi Adam dilahirkan di tempat tinggalnya di surga, semoga bisa kita kembali ke surga. Amin. Gitu, Tat. Oh, Akbar. Syukran, Coach. Masya Allah, dahsyat. Nah, Coach, kira-kira saya ada pertanyaan, begitu. Coach. Boleh. Itu kan dalam waktu 1,5 tahun, itu kan dalam keadaan yang paling terpuruk gitu ya. Gimana meyakinkan diri gitu ya, membuat kita yakin banget benar-benar panah itu nanti akan kena ke apelnya bukan ke kepala kita, dan meyakinkan istri, Coach. Ada 2 kan, meyakinkan diri dan istri. Kita yakin itu belum tentu istri kan? Gimana, Coach? Oke, berarti Umi yang jawab, Mi. Ibu Yes. Ayo, Mi. Gimana, Mi? Waktu kondisi kita nggak punya apa-apa, bangkrut, tinggal juga cuman di emperan. Maksudnya, gimana, Mi? Bisa bangkit, Mi? Ya diyakinkan terus, Tat. Diyakinkan terus dikasih gambaran yang enak-enak gitu. Jadi kayak misalnya waktu kita hijrah ke Malang, nggak punya rumah gitu. Abinya bilang, kita di Jakarta rumah kita sekian kali sekian meter. Ini loh di sini walaupun di ruko tapi kan lebih luas kamarnya. Ada home theater-nya lagi. Jadi dikasih bayangan tuh yang indah-indah ya. Terus nggak punya mobil. Iya, Mi, lanjut. Lanjut. Iya, nggak punya mobil, terus abinya bilang, kurang aja, mobil kita banyak, ada 40, Mi tinggal pilih hari Senin mau pakai apa, hari Selasa mau pakai apa, padahal itu mobil rental. Bisa. Ibu percaya? Jadi saya nggak mau bawa itu menjadi. Oke. Ya kan gimana? Iya. Jadi saya nggak mau membawa kebangkrutan itu menjadi sesuatu yang menyedihkan gitu. Jadi saya tinggal waktu itu di lantai 2 ruko. Jadi ruko di bawah jadi kantor, di lantai 2 saya jadikan tempat tinggal. Dan kita benar-benar ngemper. Jadi hanya pakai tikar gitu, tinggal di situ gitu. Ya saya bilang sama istri, kita di Jakarta kamar kita gede. Di sini lebih gede. Ini ukurannya 5x20. Saya bilang lantai 2 ruko. Yang kalau siang kita lipat jadi kelas soalnya. Kamar mandinya dalam gitu ya. Kalau mau nonton tinggal saya nyalakan LCD jadi home theater, saya bilang. Jadi kita bawa enjoy aja gitu. Karena ya sebenarnya kelas kalau siang dipakainya untuk kita kita ada kelas di situ. Jadi saya membuat satu kondisi itu saya bawa dalam persepsi yang ngapain sih susah-susah banget gitu. Saya selalu bilang nggak ada bedanya rumah pribadi sama rumah kontrakan gitu. Yang beda cuma sertifikat, beda rasa. Tukang parkir itu kenapa mobilnya banyak? Saya bilang karena dia nggak pernah merasa memiliki. Tukang parkir kan mobilnya banyak banget tuh. Dipercaya sama orang, dikasih mobil. Karena dia nggak punya rasa memiliki. Kalau dia punya rasa memiliki, saya bilang, dia nggak akan dipercaya sama orang, diamanahin untuk dititipin mobil. Gitu.
Kenapa? Karena dia nanti dititipin dibawa gitu kan. Tapi tukang parkir nggak pernah punya rasa memiliki. Nah itu yang saya bangun dalam diri saya setahun setengah. Udahlah dunia ini hanya sanda gurau, kita tuh nggak pernah punya memiliki di sini. Allah ciptakan semua itu fasilitas buat kita gitu. Nah jadi Allah. Allah ciptakan itu semua fasilitas buat kita yang kita nggak perlu pusing dengan itu semua gitu. Maksudnya nggak perlu pusing itu ya sudah. Pokoknya kita jalanin aja gitu karena insya Allah gitu kan. Toh nggak ada yang dibawa mati, yang sejatinya dibawa mati itu yang amal jariah tadi gitu. Jadi itu terus kayak mobil. Apa sih bedanya punya mobil pribadi? Ya bedanya cuma STNK atas nama kita, kalau mobil rental atas nama orang lain. Sama aja, mobil pribadi kita nggak bisa ganti, saya bilang. Itu udah 30. Kebetulan saya punya teman yang punya rental, mobilnya ada 30 lebih. Kalau saya telepon, diantarin mobil. Ya saya bilang aja, mau naik mobil apa? Xenia, ayo. Besok mau ganti Innova, kita ganti. Besok mau naik Jazz, ayo kita ganti. Enak sekarang, saya bilang. Bayar cuma 250.000 saya bilang sehari kan. Jadi kita nggak pernah menjadikan kebangkrutan itu waktu itu nggak saya jadikan sesuatu yang menyedihkan gitu. Jadi saya cuma ngejadikan ya udah ini dinikmatin aja gitu. Nah itu yang pertama tadi yang menguatkan. Dinikmatin aja semuanya. Gitu ya. Allah Akbar. Dinikmatin gitu. Allah yang memperjalankan gitu ya. Dan Allah pasti punya rencana saya bilang. Bahkan waktu itu saya mencoba untuk nge-trigger istri. Salah satu yang sering saya bilang apa, Mi? Kalau nggak punya duit, nggak punya apa-apa, pengen sesuatu, apa yang selalu diomongin? Minta sama Allah. Oh. Ya udah itu. Cuman itu aja, Tat. Karena saya nggak punya duit, saya bilang, saya nggak mungkin mampu. Saya nggak bisa menciptakan rezeki. Yang bisa menciptakan rezeki itu Allah. Jadi mintanya sama Allah, jangan sama saya. Saya nggak mau ngasih apa orang saya bangkrut, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Saya bilang gitu, ya minta sama Allah. Ayo doa bareng-bareng. Nanti Allah pasti kasih gitu. Dan ternyata Masya Allah, ada aja rezekinya. Iya, dan saya bilang jangan ngambek-ngambek. Kalau kamu ngambek, rezekimu nanti seret. Saya bilang kayak gitu. Jadi benar sering kalau dia lagi ngambek sama saya tuh, wah udah susah banget nyariin duit. Kenapa? Saya kalau nyariin duit kan berarti saya niatin ya Allah. Saya niatkan untuk mencarikan rezeki yang halal untuk anak dan istri saya. Jadi kalau istrinya lagi nggak nih, lagi ngambek kan pasti susah. Saya bilang ada aja sumbatannya. Kalau dia hatinya plong, walaupun kita yang terjun di medan perang kan bisa jadi rezekinya istri yang sedang kita cariin gitu. Allah. Rezeki istri diantar ke kita gitu Coach ya. Rezeki kan dititipin lewat kita, rezekinya anak-anak diantarin lewat kita gitu. Nah. Oh dahsyat. Iya, tadi sih garis bawahnya nih Coach. Logika anak-anak gitu. Kita udah pernah sering, ternyata saya nggak keingetan untuk tema itu ya. Kita dari kecil dikirimin rezeki itu diantar. Logikanya di mana ini? Oh ternyata ya itu gitu. Kita baru review lagi. Oh gitu ya. Dan yakin banget asik gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah itu yang meyakinkan ada sebuah kisah namanya Kiai Saidi, itu salah satu gurunya guru saya sebenarnya, dia di Jakarta. Beliau itu kerja di salah satu perusahaan multinasional di perminyakan, gajinya mungkin sudah di atas 70 jutaan lah per bulan. Tapi beliau itu punya usahanya usaha pasir. Jadi dia kayak ngambil pasir dari sungai gitu. Jadi pakai mobil truk ngambil pasir gitu. Jadi dia punya kayak lahan. Jadi dia nggak punya mobil, dia cuma punya lahan dan dia punya orang yang tugasnya itu cuma ngumpulin pasir aja di situ. Jadi kayak apa sih, tambang pasir gitu ya. Namanya Kiai Saidi. Nah, filosofi kata-kata rezeki diantar itu pertama kali saya dapat dari beliau gitu. Jadi Kiai Saidi ini sampai rela ya kerja, meninggalkan pekerjaan dengan gaji sudah di atas 70 juta, dan dia kerjaannya cuma nolong orang gitu. Jadi di rumahnya pokoknya ada orang sakit, datang ke sana, disanguin sama dia, udah suruh pulang gitu, didoain suruh pulang. Jadi dia bukan buka praktek kayak praktek alternatif itu, bukan, hanya dia pengen bantu orang-orang yang sedang susah gitu. Jadi kalau ada orang sakit, pokoknya dia setiap hari tuh ngasih makan orang tuh sampai ratusan atau bahkan lebih gitu di momen tertentu. Jadi dia siapin makan, dibagiin gratis, terus kalau ada orang sakit ya pokoknya datang ke sana, disanguin untuk berobat, disanguin untuk berobat, untuk berobat. Dan saya mikir, orang ini dari mana ya duitnya? Kalau dari gajinya dia aja cuma sekitar 50-70 juta per bulan dari dia kerja di salah satu perusahaan minyak, itu nggak akan cukup gitu untuk itu semua. Saya udah bisa hitung kalkulasi pakai hitungan manusia, itu nggak akan cukup gitu. Nah ternyata saya baru tahu gitu. Jadi saya diceritain sama guru saya, itu loh, bisnisnya Kiai Saidi itu adalah cuma bisnis pasir. Nah bisnis pasir itu apa? Dia punya tanah di pinggir sungai, yang setiap hari itu nanti akan ada truk ngambil ke sana, diambil pasirnya, ya udah, nanti dia dibayar dari pasirnya. Nah kan logikanya kan pasti pasirnya habis. Ternyata Masya Allah, qadar Allahnya apa? Itu setiap hari, setiap sore diambil, besok pagi sudah jadi gunung pasir lagi di situ. Karena apa? Dibawa sama arus sungai kan pasirnya, gundukan lagi gitu. Nanti mobil truk ngambil lagi gitu, besok pagi diambil, sudah diambil itu sudah habis pasirnya,
sama sungai dibawa lagi pasir gitu. Jadi tiap hari itu pasti akan ada pasir di situ yang akan ditambang terus dan nggak pernah habis. Dan deretan itu tuh tambang pasir bukan cuma satu, ada puluhan tambang pasir. Tapi nggak tahu kenapa arus sungai itu yang selalu menjadi gundukan pasir paling banyak itu ada di tempatnya beliau. Nah itu kan kalau dipikir, rezekinya didatangkan dalam bentuk pasir tiap hari, nggak ada putusnya. Bahkan di saat beliau kerja, di saat beliau tidur, di saat beliau apapun, rezekinya datang sendiri. Dan dia nggak punya apa, cuma punya tanah itu doang. Gitu. Dan itu yang dipakai sama dia bagi bagian rezeki. Nah, disitulah saya mulai mengenal, iya ya, ternyata nggak susah-susah amat sih sebenarnya cari duit itu gitu. Kenapa kita jadi ribet ya? Nah, itu yang akhirnya dari situ. Nah, saya dulu bisnis saya dulu itu kuliner. Saya punya usaha namanya Batagor Jepang gitu. Saya punya hampir 250 cabang lebih gitu. Nah, itu saya ngerasa tiap pagi waktu saya itu habis ya mulai dari waktu kita ngerintis harus belanja pagi-pagi, ngurusin sendiri, ngatur karyawan. Ketika semakin gede karyawan semakin banyak, bukan semakin tenang. Tapi ternyata kayaknya waktu itu semakin nggak punya gitu. Dan kayaknya waktu ibadah itu semakin terbengkalai gitu. Sampai akhirnya ketika saya bangkrut, saya punya jadi waktu banyak ibadah, saya jadi banyak introspeksi. Sampai akhirnya saya minta sama Allah, ya Allah, saya pengen bisnis itu yang kalau bisa, udah deh nggak usah terlalu ribet-ribet banget gitu, ada aja rezekinya gitu. Jadi sampai mintanya gitu, biar saya bisa bantu orang gitu, karena terinspirasi dari guru-guru saya. Dan alhamdulillah ternyata apa? Sekarang sama Allah digantinya, bisnis saya sekarang kebun gitu. Jadi saya punya kebun gitu, ada beberapa kebun di beberapa tempat. Nah kebun ini tuh unik gitu. Uniknya karena gini, karena saya tuh hampir nggak pernah datang loh ke kebun gitu. Jadi, tapi tumbuhan itu selama ditanam, dipupuk, dirawat, ya tumbuh, ya menghasilkan. Padahal itu saya nggak pernah ke kebun gitu. Saya tuh selama punya kebun itu bisa dihitung pakai jari saya datang ke kebun karena sudah ada petani-petani yang ngelola dan ada kayak apa ya namanya? Saya punya orang kepercayaan PIC yang jagain gitu. Maksudnya yang dia memang sarjana S2 dari pertanian gitu. Itu yang ngatur ini tanam apa, kapan nanamnya, pupuknya apa, benihnya jenisnya apa gitu. Jadi sudah diatur sama mereka gitu. Dan saya ngerasa dulu saya punya 250 cabang, tiap hari ada aja karyawan bolos, ada aja karyawan yang kabur. Enak juga ya, sekarang saya lagi nanam cabai 40.000 batang, ternyata setiap hari saya absen, ketika saya kesana nggak ada yang kabur tuh, ada semua di situ. Nggak ada yang bolos. Waktunya panen, ya alhamdulillah panen semua gitu. Nah jadi, ternyata kalau kita bikin simple, bisnis dan cari duit itu ternyata simple gitu. Tapi kalau kita bikin ribet, ya ribet ternyata gitu. Tergantung kita sih sebenarnya. Masya Allah, dahsyat sekali, Coach. Menarik Allah. Jadi lebih, lagi apa ya, lagi ngaca sebenarnya ini, lagi ngaca flashback gitu kan, dalil yang banyak dengan bahasa ikut, lagi percaya sih, cuman belum yakin dengan kisah-kisah teman-teman yang real gini kan. Saya lagi ngebayangin, saya Coach lagi nembak ke apel di atas kepala saya, ini kayak saya belum yakin ini. Pakai lagi flashback lagi. Tapi kisah tadi anak-anak itu benar-benar, saya sekarang kan ada anak 4 dan 1 gitu kan, 4, 2 dan 6 bulan. Dan ini ketika nangis gitu kan, istri datang gitu kan, rezekinya datang sendiri gitu ya, diantar, dia tinggal gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa kembali ke fase itu dengan tadi pendekatan yang Coach sampaikan. Allahu Akbar. Jazakumullah khair, Coach. Luar biasa. Saya record nanti saya kirim ke istri juga ya. Wah, ya nanti serat itu. Kan kita nggak pernah tahu, tak? Bisa jadi rezeki kita cuma 10%, rezekinya istri yang 90%. Kan kita nggak pernah tahu. Iya. Kalau istrinya ngambek, nanti jangan-jangan seret tuh kita. Allah Akbar. Siap. Allah Akbar. Dahsyat sekali, Coach. Oke, luar biasa. Ini alhamdulillah sudah ada hadir juga di sini, tadi ada hadir Ustadz Ferry Firmansyah. Ini Ustadz Mihrab Kolbi. Oke, dan teman-teman, maaf mungkin belum banyak ikut. Saya izin nanti boleh ini kan saya record, saya upload di YouTube, saya boleh buat menginspirasi orang banyak. Boleh. Ya, Insya Allah. Syukran, Coach dan Bu Yus. Tapi sebenarnya tadi saya penasaran dengan ini, waktunya mungkin kurang tepat karena mungkin sudah di sana udah persiapan untuk maghrib gitu ya, udah malam. Nanti berharapnya ada saya sharing tentang pesantren, Coach. Oke. Ide tentang pesantren itu mungkin bukan kesempatan kali ini. Karena saya sekarang dapat amanah untuk megang pesantren, berharap pesantren itu nggak hanya menciptakan orang-orang yang percaya, tapi sampai ke dalam level yakin tadi. Dalam level yakin yang mana biasa jadi dia menjadi seorang khairunas anfa'hum linnas gitu.
Saya perlu nanti mungkin boleh dijadwalkan nih Coach sharing, dan mohon izin nanti kalau boleh saya akan sharingkan dalam ke live YouTube dengan biar apa ya, ini eman-eman banget nih, Permata Seindah ini cuma dengerin kita, maka recordnya sih nanti akan saya share. Kalau nanti Coach berkenan boleh sharing itu sama Bu Yus. Ini sampai yakin, dipaksa yakin sama suaminya dengan gambaran yang indah, gitu Coach. Satferi ahlian. Insyaallah. Ini Satferi. Oke. Mungkin cukup Coach atau ada lagi? Satferi, salam kenal. Semoga nanti suatu saat bisa belajar juga sama Satferi. Ya. Beliau spesialisnya tafsir dan syariah. Nanti kalau tanya tentang tafsir atau syariah, beliau ahlinya. Masya Allah. Kayaknya perlu dijadwalin kita berkala bisa ngumpul sama alumni-alumni dari Mihrab biar bisa saling belajar juga. Boleh. Siap banget itu. Nanti saya live-kan biar apa ya, kemanfaatannya tadi di level 2 tadi nyantrin dan punya ilmu bermanfaat bisa tertebar Coach. Terima kasih banyak Coach Pak Romi. Oke. Pak Romi ada yang disampaikan? Belum dibuka Pak Romi? Suaranya? Oh. Udah dibuka. Oke, Pak Romi silakan. Iya, aku speechless dengernya. Ternyata aku juga memang bergelut di bisnis juga, pernah jatuh juga. Ternyata ada yang lebih lagi dan dengan bersyukur ternyata bisa bangkit. Aku nggak tahu. Sampai nangis. Sampai nangis. Aduh Coach, thank you banget. Karena memang selama COVID, bisnisku jujur aja drop banget dan aku sampai hampir putus asa gitu loh. Terus dengar sore ini jadi semangat lagi. Siap. Alhamdulillah. Inspirasi luar biasa. Baik. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih dan sangat menginspirasi sekali materi sore hari ini. Pak Ridwan dan Bu Yus, luar biasa, terima kasih. Jadwal lagi ya, dijadwal. Siap. Lagi semoga ya. Coach kita ngikutin Coach Ridwan ya, kapan bisanya, karena saya tahu beliau padat pastinya. Maka nanti Coach kalau kapan kosongnya, kalau bisa gini Coach, waktunya agak diperpanjang, maksudnya antara pengumumannya dengan acaranya gitu ya, biar nanti teman-teman itu di broadcast-nya lebih banyak. Ini kan karena mungkin teman-teman nggak banyak yang tahu gitu. Dan baru satu grup keberangkatan saja, nanti bisa di-broadcast ke grup-grup yang lain. Karena kisah ini tidak hanya membuat orang percaya gitu, buat kita semakin yakin, logikanya sangat masuk sekali. Gitu Coach. Jika berkenan nanti mohon izin, Coach sudah sampaikan tanggalnya, kita sharing lagi, tergantian dengan teman-teman yang lain. Untuk Pak Romi belum selesai nangisnya sampean. Ya, aku pengen banget tadi yang diajarin bahwa meminta dengan kecil. Meminta dengan cara anak kecil itu tadi yang luar biasa banget. Itu Pak Romi udah praktek langsung Coach, meminta dan menangis beliau. Allah, nyampe ke langit insya Allah Pak Romi. Gitu. Mungkin ada statement penutup dari Coach Ridwan? Cukup, Ted, dari saya. Sini sudah maghrib. Oh, sudah? Udah ya, aduh. Baik. Terima kasih banyak. Semoga ukhuwah kita tetap bisa terjaga. Dan Amin. Terima kasih. Cukup ya. Ya, terima kasih Coach. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Yus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.